warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hudatul Triyuliani. Saya guru SMA Negeri 1 Bululawang, Kabupaten Malang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Dengan mengambil materi teks anekdot kelas 10, berikut praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan pemasukan agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan seperti biasanya untuk berdoa bersama. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Abian. Saya absen dulu ya. Abian adalah Ahmada, Asya, Bagas, Bintang, Canda, Fatimah, Firda, Firmansyah. Oke, baik, semuanya sudah hadir. Bagaimana untuk keadaannya saat ini? Baik. Kabarnya bahagia ya? Bahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kalian berdiri. Ayo, silakan berdiri dulu. Ada yang memimpin? Ada yang memimpin? Abian, ayo Abian. Hudatul aja ya yang memimpin. Ya, dengan hitungan 4/4 kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Oke, sekarang kita buka pembelajarannya. Pembahasan saat ini yaitu teks anekdot.
dari pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan pembelajaran ada 2 macam, yaitu 1, menceritakan kembali isi teks anekdot dalam pola penyajian berbentuk dialog dan atau narasi. Yang kedua, menciptakan teks anekdot dengan pola penyajian dialog atau teks berdasarkan gambar anekdot dengan secara tepat. Selanjutnya, metode pembelajaran saat ini yaitu pendekatan saintifik. Model pembelajarannya PBL atau bisa kita lihat problem based learning. Persepsi, ada beberapa bentuk pola penyajian teks anekdot. Pola bentuk penyajiannya ada narasi, berbentuk teks maupun ada yang berbentuk di dialog. Terdiri apa saja struktur teks anekdot? Kemarin sudah, struktur anekdotnya ada berapa? 5. Apa saja? Visi. Betul, pintar, masih ingat. Selanjutnya, saya terangkan yang mengenai dengan teks anekdot. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang mengandung unsur lucu. Meskipun begitu, unsur lucu yang digunakan dalam teks anekdot tak serta-merta digunakan untuk hiburan semata. Jadi, kelucuannya ini bukan hanya untuk hiburan saja. Apa tujuannya? Kita lihat di sini. Unsur lucu dalam teks ini digunakan untuk mengkritik hal yang sedang direbut banyak perhatian dari masyarakat. Selain teks anekdot juga dapat muncul dalam bentuk gambar. Sekarang perhatikan di sini. Ini ada unsur lucu untuk mengkritik yang sedang merebut banyak perhatian dari masyarakat. Siapa yang dikritik? Antara lain ada pejabat, biasanya ada presiden, ada pemerintahan, pengusaha, DPR, MPR ataupun yang lain. Selain teks anekdot juga dapat muncul dalam bentuk gambar. Maksudnya selain dari bentuk teks itu juga ada bentuk gambar. Ini ada contoh dari teks anekdot dalam bentuk narasi. Kita perhatikan, kalau dalam bentuk narasi tidak ada sama sekali adanya dialog. Bentuknya berparagraf. Contohnya di sini. Supir ambulan dan orang gila. Ambulan rumah sakit jiwa terpaksa berhenti di jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si supir tidak sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang. Dengan panik si supir berteriak, waduh gimana gue mesti pasang ban kalau nggak ada bautnya. Salah satu pasien gila di dalam ambulan nyeletuk, Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya, jadi tiap ban dapat 3 baut. Entar kalau ada toko baut, tinggal beli tuh 4 baut. Ini dalam bentuk narasi. Si supir langsung lega, pintar juga lo. Tapi kenapa lo bisa masuk rumah sakit jiwa? Kata si supir. Pasien itu menjawab, hello, please deh, kita ini cuma gila bukan bego kayak lo. Di sini kan ada sindiran kritikan. Kritikannya apa? Bukan gila melainkan bego. Selanjutnya, contoh teks pola penyajian dialog. Tadi pola penyajian narasi. Perhatikan di sini. Di sini ada bentuk dialog. Bu, bentuk dialog awalnya kok ada bentuk narasi? Enggak apa-apa. Ini ada campuran antara dialog sama narasi. Jadi awalnya ini berbentuk pembukaan abstraksinya itu bentuk narasi. Selanjutnya yang di dalam
Selanjutnya yang di dalamnya ada bentuk dialog. Dialognya ditujukan ini ada supir dan ada pasien. Bentuk dialog diperhatikan, bukan seperti narasi. Adanya tanda petik antara depan dan akhir kalimat. Untuk percakapannya, ceritanya sama seperti yang di narasi tadi, cuma ini perbedaan dalam bentuk penulisan. Selanjutnya ini ada dalam bentuk pola gambar. Tidak ada dialognya, tetapi ada sedikit pesan. Ini ada sedikit pesan. Katakan tidak pada korupsi. Disuruh mengatakan tidak, ya pasti dia mengatakan tidak. Siapa ini? Pejabat. Tikus, ya tikus. Ini tikus. Di bawah yang kecil juga tikus. Kenapa tikusnya kok berbeda antara yang besar dengan yang kecil? Ini diibaratkan, menggambarkan, yaitu tikus besar. Tikus besarnya adalah si koruptor. Terus yang kecil adalah masyarakat. Selanjutnya, di sini ada tikus besar membawa karung uang. Karung uangnya berisi tentang korupsinya. Siapa yang korupsi? Diibaratkan siapa ini yang korupsi? Pejabat yang berdasi. Kita sudah bisa memahami meskipun hanya sedikit teks. Selanjutnya ini ada juga, terus ini ada bentuk percakapan, ya percakapan. Tadi kan percakapannya hanya sedikit, sekarang percakapannya banyak. Ini ada apa itu namanya? Wis. Apa maksudnya? Bisik-bisik. Wis. Apa kurang jelas? Wis. Terus oh alah Pak De, hari gini nyekolahkan anak masih pakai nitip-nitip pendidikan. Kok tidak mendidik? Paham maksudnya? Apa yang dimaksud pemahamannya? Iya, ini pendaftaran anak tidak melalui prosedur pendaftaran, tapi dia malah justru titip ke pihak orang dalam, pihak atau orang dalam. Kenapa kok harus padahal dibisikin, jangan sampai keras. Ternyatanya malah temannya ngomong terlalu keras. Kritikannya apa? Masih ada sistem korupsi. Terus ini sama selanjutnya ini. Nih. Firman, paham ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Makan uang rakyat. Iya, makan uang rakyat. Suap berjamaah, makan uang rakyat. Ini di dalam mulut ada mulut lagi, di dalam mulut ada mulut lagi, dalam mulut ada mulut lagi. Maksudnya apa? Ini pesan yang disampaikan. Ada yang bisa? Yuk, pesan yang disampaikan yaitu yang memakan uang rakyat tidak hanya satu, tapi banyak. Contohnya suatu perusahaan ada atasan paling rendah yaitu mandor. Atasannya lagi ada seandainya manajer, atasnya lagi direktur. Dikasih uang yang paling bawah itu dikasih gaji sebesar 2 juta, seandainya 2 juta. Diambil sama mandornya 500.000. Jadi tinggal 1.500.000, diambil lagi sama bagian manajernya 500, jadi 1 juta, diambil lagi sama direkturnya, yaitu 500 tinggal 500.000. Jadi tinggal 500.000.
dimakan. Paham ya di sini ya? Ya. Nah, ini ada bansos RP. Ada kantong bocor. Ada kantong bocor. Ada kantong bocor. Terus itu gimana itu ada kantong bocor? Diambil. Nah, kantongnya dibocorin sama siapa? Sama pejabat. Pejabatnya ngambil di kantong karena dibocorin. Uangnya buat pejabat. Paham ya di sini ya? Paham. Kalau sudah sekarang, biar kalian semakin semangat, kita gunakan ice breathing biasanya. Yuk, seperti biasanya berdiri semuanya, biar semangat. Sudah? Kalau sudah, kita mulai. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Bahasa Indonesia, semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Kita bagi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD sesuai tempat duduk kalian, yaitu ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Nanti setelah kalian mengerjakan, ada kelompok yang mempresentasikan. Dikerjakan, ditulis kelompoknya. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Ya, dikerjakan ya. Ada gambarnya diceritakan gimana, kan seperti yang tadi. Ya. Nanti itu diceritakan dari segi gambarnya, dibuat narasi ataupun dialog. Dikerjakan. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diajak kerjasama, temannya diajak kerjasama, biar saling bertukar pikiran, kerjasama.
Waktunya berapa menit untuk mengerjakan LKPD? 15 menit ya, cukup ya? Ya, 15 menit. Ya. Ada kesulitan? Ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan
Kelompok mana dulu yang mempresentasikan? Oh, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Jangan lupa untuk kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan pola penyajian teks anekdot dari bentuk narasi ke bentuk dialog yang berjudul Mengukur Kedalaman Banjir Memakai Badan. Saya Fatimah Zahro akan memerankan sebagai jurnalis. Saya Syamutiara Herunisa akan memerankan sebagai Pak Gatot. Bisa diperkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Gatot. Sudah berapa lama banjirnya dan berapa ketinggian banjir di sini? Sepertinya sudah 2 hari yang lalu semenjak bendungan jebol. Hari pertama itu tingginya seorang dewasa. Loh, jadi Bapak tenggelam? Iya, saya berhasil dievakuasi lalu dipulangkan karena banjir mulai reda, hanya setinggi betis saya. Kalau boleh tahu berapa sentimeter ya? Kurang tahu ya Mas, soalnya kaki saya nggak ada ukurannya, nggak ada meterannya, mungkin 40 cm. Baiklah Pak, terima kasih. Jadi pemirsa, ketinggian banjir kurang lebih sebetis Bapak Gatot yaitu 40 cm. Terima kasih, liputan SU kembalikan ke studio. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan maju Mas. Silakan maju. Sudah bagus, sudah sesuai ya? Sesuai. Ya. Ya. Terima kasih. Cukup cuma itu aja? Cukup, saya. Oh iya, wes. Ya. Makasih ya. Jadi tanggapan dari kelompok 4 untuk menanggapi kelompok 3 yaitu jika suaranya masih kurang jelas, kurang terdengar jelas, namun ceritanya sudah sesuai dengan tema. Terima kasih untuk penampilannya, silakan duduk. Sama-sama. Selanjutnya untuk yang kedua. Untuk soal yang kedua, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1, silakan. Suaranya agak keras ya, biar kedengaran. Agak geser ke sini. Biar terdengar. Dekat sama mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks anekdot sesuai gambar di bawah ini, dijadikan dalam bentuk dialog. Saya Muhammad Faiz Fadli Akbar sebagai wakil desa. Saya Bian Fahrasi sebagai kepala desa. Saya Nawal Badarian sebagai warga. Pada suatu hari terdapat kepala desa dan wakilnya sedang berpesta. Usut punya usut, mereka menggunakan dana desa. Setelah diteliti ternyata benar. Lalu salah satu warga melihat dan menghampiri. Permisi, Bapak Kepala Desa yang terhormat, Bapak sedang apa ya? Berpesta, Bapak mau ikut? Tidak Pak, saya di sini mau menanyakan tentang renovasi jalan yang tidak ada perkembangan. Di manakah dana yang sudah terkumpul? Sudahlah, di sini saja ikut berpesta. Biarlah itu urusan belakangan. Terus pesta ini dapat dana dari mana? Uang sendiri atau dana desa buat renovasi jalan kemarin ya? Cuman dikit, gak bakalan bikin kalian miskin. Apa? Teganya kalian? Kita di sini sengsara, kalian malah berpesta. Sudahlah. Pantas saja perut kalian sebesar lubang jalan di desa kita. Semoga Anda terkena azab dari Tuhan. Warga itu pun berlari pulang dan memberitahukan ini kepada warga lainnya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ini tanggapannya dialognya sudah sesuai dengan tema, namun dari untuk membaca dialognya kurang saya juga. Terima kasih. Sudah cukup itu saja. Ya, terima kasih. Jadi tanggapan
Untuk membacanya sudah sedikit jelas ya. Namun peran untuk membaca itu masih kurang menghayati. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk LKPD silakan dikumpulkan. Yang belakang. Kalian sudah mengisi LKPD ataupun sudah mengerjakan LKPD. Jadi kalian sudah bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran saat ini yaitu bahwa teks anekdot atau anekdot bisa berpola narasi, bisa berpola teks, dialog, atau juga bisa berpola gambar. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, selanjutnya kalian mengisi lembar evaluasi. Evaluasi dari materi teks anekdot. Saya bagi satu kelompok satu. Kelompok 1, silakan dikerjakan kerjasama sama temannya yang di belakang, Firman. Ayo kerjasama biar bisa. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ini sudah selesai juga?
Kalian sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran. Terus bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Happy ya? Happy. Ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi besok dengan pembahasan yang berbeda. Sekarang persiapan untuk pulang. Sebelum pulang, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Persiapan kalau sudah disiapkan, silakan Abian untuk berdoa ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan lupa kita selalu berdoa. Terima kasih.